Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daringma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi PPPK 2023. Tentunya pembahasan kita kali ini ditujukan untuk teman-teman yang P2, P3 karena bentuk soal yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini adalah soal situasional judgment test atau SJT PPK 2023 ya untuk situasi pembelajaran. Jadi ini sesuai juknisnya begitu teman-teman. Tapi ada beberapa dari uh, luar daerah ya atau dari daerah lain mengatakan bahwa kemungkinan SJT-nya itu ditiadakan atau diganti dengan chat, artinya semua soalnya sama antara pelamar P2, P3 dan pelamar umum itu disamakan ya. Itu kita terima saja sebagai suatu keputusan mutlak dari pemerintah yang mengadakan itu ya teman-teman. Teman-teman tidak usah risau kira-kira nih, wah saya udah belajar fokus ini ternyata yang keluar itu gitu ya, tidak usah risau karena dari Channel sudah memberikan fasilitas semua ya. Jadi teman-teman bagi yang P2, P3 juga harus tetap mempelajari aja yang berkisi-kisi ya. Di e-booknya sudah saya cantumkan, jadi P4-nya juga saya masukkan di P3 supaya teman-teman juga belajar dari yang P4 gitu ya. Kenapa begitu? Karena nanti jaga-jaga supaya nanti kalau tiba-tiba yang dikeluarkan untuk semua peserta itu sama, maka teman-teman tidak menjadi masalah gitu ya. Kita masuk ke pembahasan SJT sekarang yang part ke-6. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik penjelasan dari Macana gitu ya. Kita sudah berkali-kali mengatakan ya bahwa P2, P3 dan P4 itu berbeda jenis soalnya gitu ya. Kalau P2, P3 menggunakan SJT atau situational judgment test, kalau P4 itu menggunakan soal tipe benar salah di mana skornya kalau benar 5 salah 0. Kalau SJT tidak demikian, tapi skor berjenjang gitu ya. Kita sudah bahas berkali-kali. Untuk tipe soalnya itu ya, kalau dalam itu kompetensi guru itu, kalau kita kan fokusnya ke guru gitu ya teman-teman. Kalau P4 itu fokus di pedagogik profesional sebagaimana kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kemdikbud gitu ya. Itu kisi-kisinya profesional dan pedagogik. Kita sudah jelaskan di informasi kisi-kisi sebelumnya, penjelasan kisi-kisi gitu ya. Kemudian kalau yang P2 P3 ini fokusnya di kepribadian atau sosial kepribadian. Di mana sosial dan kepribadian itu punya kisi-kisi sendiri ya, tidak sama dengan P4. Jadi yang paling fokus adalah teman-teman adalah memahami budaya kerja. Ya, budaya kerja keguruan itu seperti apa. Nah, kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Teman-teman harus paham ini ya. Jadi guru itu harus punya nasionalisme, patriotisme, bisa menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan, jiwa samapta, atau kesiapsiagaan. Jadi teman-teman harus paham samapta itu adalah kesiapsiagaan. Kemudian sepenuh hati dan murah hati. Jadi beda antara sepenuh hati dan murah hati gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan mempertahankan diri. Nah, ini membalas makian ya intinya yang A. Yang B, menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana cara Anda membalas perlakuan orang yang tidak benar. Oke. Yang C, memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana cara menjaga harga diri. Yang D, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Oke, ini tentang keberagaman berarti yang D ya. Yang E, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Oke, kira-kira kalau soalnya seperti ini indikator yang dipakai yang mana? Kira-kira budaya kerja yang dipakai yang mana? Nah, coba ini teman-teman. Ini adalah salah satu dari contoh SJT yang menguji Anda tentang ketegasan, jadi sikap tegas. Sikap tegas itu mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan sesuai dengan hal yang sebenarnya. Itu namanya tegas.
Ciri dari indikator tegas kedua adalah menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi sulit. Sebagaimana pada contoh soal itu, bagaimana Anda bisa tetap bijaksana sebagai seorang pendidik ya, mengajari orang lain. Nah, meskipun dalam kondisinya sulit gitu ya teman-teman. Nah, dari sikap tegas ini kita bisa lihat budaya kerja apa saja yang bisa muncul gitu ya. Ada ketegasan, ada berani dalam kebenaran, ada adil di situ, ada bijaksana di situ, ada pengendalian diri juga termasuk. Nah, sikap bijaksana menghadapi hal yang sulit itu terkait pengendalian diri juga ternyata teman-teman ya. Nah, dari sini yang paling mencerminkan apa yang muncul pada budaya kerja yang mana teman-teman? Nah, kalau kita lihat yang E ini yang paling bagus ya teman-teman, yang mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa ini tetap bijaksana, tetap tegas ya. Jadi E ini skornya 5, yang A dan B ini jelek gitu ya. Saya juga jelek karena membalas kemudian membentak ini jelas nilainya jelek. Yang D dan E ini skornya tertinggi. Jadi ini kemungkinan 5 yang paling baik ya E, yang D ini menghindari keributan ini skornya 4. Nah, dari A, B, C ini yang paling tinggi yang C ini teman-teman ya. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya menunjukkan pada anak bagaimana cara menjaga diri. Kemudian duanya di sini dan satunya di sini. Nah, begitu teman-teman cara menjawabnya. Teman-teman yang pertama harus bisa melihat kontraproduktifnya atau yang paling tidak benar dulu itu ya teman-teman. Ya, di situ kelihatan ABC-nya tidak benar. Kemudian pilih sisanya dengan skor yang tertinggi kira-kira yang paling relevan dengan budaya kerja yang mana. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah titik-titik. Jadi intinya Anda itu disertai tugas untuk menilai teman sejawat dalam berapa itu 5 hal. Yang pertama kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan. Nah, kira-kira agar apa yang Anda nilai itu objektif gitu ya. Maka apa yang Anda lakukan ini terkait dengan apa? Budaya kerja apa kira-kira teman-teman. Nah, kita bisa melihat budaya kerjanya lewat opsi pilihan gandanya. Coba kita lihat ya, yang opsi A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalkan kejujuran dulu untuk semua teman, baru ke aspek disiplin dan seterusnya. Oke, ini berarti menilai satu-satu gitu ya. Yang kedua, meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir. Jadi apa yang dilakukan antara menilai dengan meranking duluan mana? Menilai. Jadi A ini kemungkinan yang lebih besar daripada B. Harusnya begitu ya. Tapi juga di situ meranking itu juga bagian dari menilai. Oke, kita lihat yang C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus gitu ya, baik kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, penampilan. Nah, ini kira-kira lebih baik apa tidak gitu ya. Yang dia mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang E perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Oke. Kalau kita lihat dari sini berarti Anda itu diminta untuk mengambil keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan itu dalam budaya kerja sebagai guru itu masuknya di sini teman-teman. Nah, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi apa saja yang kita putuskan itu harus kita mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, cirinya apa? Yang pertama adalah mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral di depan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang ada tadi ya. Bagaimana Anda harus tetap adil dan benar dalam membuat keputusan tentang penilaian teman sejawat itu ya. Yang ketiga adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bersama. Jadi keputusan yang diambil itu harus tetap mempertimbangkan kepentingan bersama. Nah, kira-kira yang mana yang mencerminkan kebenaran, keadilan, mementingkan kepentingan bersama, ada yang termasuk yang keputusan yang bertanggung jawab itu yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman lihat ya, yang paling jelek kira-kira yang mana? Ini tidak ada yang jelek ya. Yang jelek ini ya teman-teman, yang mempertimbangkan senioritas, meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan.
Nah, ini kan kita sudah tahu kriterianya ada kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan gitu ya teman-teman. Maka E ini senioritas tidak perlu dimasukkan gitu ya. Jadi ini pasti nilainya jelek. Jadi A sampai D ini kira-kira yang tertinggi yang mana yang mencerminkan apa tadi tanggung jawab, kebenaran, keadilan, dan kemudian menghargai apa mementingkan kepentingan bersama. Itu tentu saja yang D ini yang paling tinggi. Jadi mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mementingkan kepentingan bersama, ada tanggung jawab moral di situ juga, ada kebenaran, ada keadilan. Kenapa adil di situ? Kalau kita mendiskusikan dengan teman yang lain, maka kita terhindar dari unsur subjektivitas pribadi kita sebagai penilai, gitu ya teman-teman ya. Maka di ini skornya tertinggi. Skor tertinggi kedua adalah yang ini teman-teman. Menilai seluruh teman tapi dimulai dari satu persatu. Nah, supaya di situ lebih adil, lebih objektif gitu ya, satu persatu dulu gitu ya. Kemudian di ranking ya. Yang duanya pasti di sini. Nah, tidak mungkin kita bisa menilai dalam satu global kelima indikator ini gitu ya teman-teman. Nah, ini jawabannya yang paling rendah yang ini tadi, yang tidak pas dia mempertimbangkan senioritas di atas eh, indikator penilaian teman sejawat itu. Oke, kita masuk nomor 3. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik. Saya ulangi, 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Anda sebagai wali kelas, maka hal yang Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 adalah apa? Ini juga seperti pengambilan keputusan ya. Jadi kira-kira yang bertanggung jawab, yang dapat bertanggung jawabkan, kemudian menjunjung tinggi kebenaran keadilan, kemudian yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama yang mana ini ya tentunya yang paling banyak menggunakan indikator supaya lebih objektif dan adil gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari A sampai E, ini yang E ini terbaik. Kenapa saya kasih skor di situ adalah 5. Prestasi akademik itu bisa diambil dari raport dan prestasi-prestasi akademik lain. Nah, non akademik bisa diambil dari yang lain. Jadi memang skalanya luas, penilaiannya lebih luas, lebih objektif, dia lebih menilai uh, dari berbagai sudut pandang, lebih luas wawasannya. Kemudian di situ C itu menggunakan 2 juga, yaitu nilai raport dan capaian prestasi non akademik. Raport itu akademik, non akademik akademik juga ada, tapi di situ dispesifikan ya. Jadi nilai raport itu bagian dari prestasi akademik. Padahal ada prestasi-prestasi akademik lain di luar nilai raport kan gitu teman-teman ya. Oke, jadi 4 itu skornya C, yang C itu skornya 4. Kemudian kalau kita lihat ya, kepribadian dan nilai raport ada 2 yang dinilai, keterlibatan pengurus OSIS dan nilai raport juga ada nilai. Ini bagus yang B gitu ya. B ini sikap dan nilai raport, oke. Yang D ini masih ada keorganisasian dan nilai raport, oke. Tapi tentunya nilainya lebih kecil ya dibandingkan dengan sikap dan nilai raport yang opsi B. Yang terakhir adalah opsi A, ini hanya menggunakan satu indikator saja, pakai nilai raport saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi cara menentukan tadi, cara menentukan keputusan teman-teman harus berpijak pada yang pertama ada sikap tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, ada unsur kebenaran di situ, ada keadilan di situ, dan yang paling utama adalah mengutamakan kepentingan bersama. Next berikutnya nomor 4. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Oke, berarti dia integritas ya. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah yang pertama A itu menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Ini jelek pasti ya. Yang B memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Ini cukup menahan emosi. Yang C mengalihkan perasaan pikiran dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Ini bagus. Yang D mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja, berarti curhat ya. Yang E mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke. Kalau kita lihat di sini itu menguji budaya kerja apa kira-kira? Ini berarti punya integritas tinggi tapi tugasnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, prinsip hidup yang dipegang oleh dirinya. Nah, ini terkait sikap tegas juga.
Sikap tegas itu mengatakan benar-benar salah-salah gitu ya. Kalau memang itu berbeda dengan prinsip hidupnya dan itu melanggar integritas, memang melanggar aturan, maka dia akan mengatakan yang salah itu salah gitu ya. Yang kedua adalah menampilkan perilaku yang bijaksana. Ini yang menjadi fokus adalah kondisi tetap bijaksana meskipun dalam hal yang sulit, dalam situasi sulit itu harus tetap dipegang. Ini budaya itu yang akan dinilai pada soal tadi gitu ya teman-teman ya. Tetap bijaksana, kemudian tetap integritasnya tinggi. Nih ya, kalau kita lihat yang A jelas jelek ya, maka jelek ini kita silang. Kemudian ini 5 ini berarti yang paling tinggi ya teman-teman ya. Mengalihkan perasaan, pikiran, perhatian kepada hal yang bermanfaat. Ini menyalurkan berarti ya teman-teman. Kemudian curhat ya, curhat dengan atasan. Kenapa? Karena kita akan boleh mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan integritas kita gitu ya. 4 boleh, kemudian bisa dicurhatkan dengan teman gitu ya. Kemudian kalau tidak ya dipendam saja. 2. Yang terakhir satunya di sini. Jadi jawaban yang tertingginya adalah opsi C. Kalau teman-teman mendapati soal seperti ini jawabannya berarti C gitu ya. Next berikutnya, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang Anda lakukan? Yang A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ini ada tindakan asusila antara guru dan siswa, dan ini peran Anda itu tidak tentu gitu ya. Apakah Anda itu sebagai teman dari guru itu atau dari kepala sekolah, kan berbeda nanti perannya gitu ya. Oke, ini untuk melihat budaya kerja yang ini teman-teman. Tentang tadi masih sama ya, tentang bijaksana dalam kondisi sulit gitu ya. Jadi kalau kita lihat membiarkan itu kan nilainya pasti jelek. Mendiskusikan peristiwa tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, ini bagus sekali, baik pihak dari internal sekolah maupun pihak dari orang tua siswa. Orang tua siswa kan juga berkepentingan ya, kalau putusannya diambil kan harus memang melibatkan berbagai orang gitu ya, yang ada hubungannya dengan kasus asusila itu. Kalau kalau yang A itu membahas bersama pihak internal saja, maka condong akan disembunyikan dari pihak lain, terutama yang dirugikan oleh keluarga siswanya. Jadi tidak bisa disembunyikan begitu saja atau dirahasiakan begitu saja. Maka harus diselesaikan bersama pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Empatnya di sini. Nah, menjaga rahasia juga, tapi harusnya orang tua juga diajak, maka skornya 4 di situ, berbeda dengan yang B itu ya. Kemudian 3-nya di sini memanggil guru di siswa untuk diberi nasihat. Susila dikasih nasihat saja gitu ya. Memang bagus lah, tapi harus diselesaikan juga gitu ya. Memberitahukan kejadian tersebut pada pihak-pihak berkepentingan agar mendapat bantuan. Ini skornya 2, yang terakhir satunya di sini. Oke, berikutnya nomor 6. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat ya. A, ini kalau kita lihat dari nomor 6, ini kelihatannya condong untuk menguji tentang bagaimana sikap Anda terhadap diversity atau keberagaman. Nah, kita bahas dulu yang indikatornya saja ya. Indikatornya ini teman-teman. Sikap menghargai perbedaan. Menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan lain-lain. Nah, di antara tadi opsi pilihan ganda itu yang paling menghargai perbedaan yang mana gitu ya. Langsung saja kita analisa ya. Yang A, menyalami tamu pertama, menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Oke, yes. Yang B, membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga diperlakukan seperti itu. Berarti ada adilnya di situ.
Yang C meminta tamu pertama untuk duduk di kursi deretan paling depan menghargai tamu yang datang paling awal, ini juga bagus. Yang D sembari menunggu tamu, Anda menemani tamu tersebut sambil mengobrol tentang hal-hal ringan, ini juga bagus juga. Yang ingin mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarnya untuk makan, setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makan dan minuman. Ini condong menjadikan si tamu tersebut sebagai kacung gitu ya. Maka ini silang, nilainya jelek. Dari A sampai D, A, B, C, D ya, itu yang paling bagus, yang menunjukkan bahwa Anda itu menghargai perbedaan, itu yang A, nilai skornya 5. Kemudian kalau membiarkan tamu pertama itu mencari duduk sendiri ya jelek ya. Jadi kita lihat yang empatnya ada di C ini teman-teman. Meminta tamu pertama untuk duduk di kursi paling depan, menghargai tamu yang datang paling awal. Jadi ada unsur menghargai perbedaan di situ. Oke, kemudian tiganya di sini membiarkan mencari sendiri kan diperlakukan tetap sama. Itu ya, tapi diksinya menggunakan membiarkan itu pasti skornya tidak baik gitu ya. Yang duanya di sini. Menemani tamu sambil ngobrol-ngobrol ya, tidak dipersilakan duduk ya, kasihan gitu ya. Maka jawaban yang tertingginya di A itu teman-teman. Nomor 7, seringkali dalam bekerja tim kelompok memiliki pandangan bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda kira-kira apa? Ini juga terkait dengan menghargai perbedaan ya, karena di situ perbedaan pendapat. Oke, kita langsung saja bahas ya. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan ini tidak boleh ya, itu berarti tidak bisa menghargai perbedaan. Yang B tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal, ini juga tidak baik ya. Yang C tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati, ini bagus. Yang D menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil. Jadi sudah masuk menerima keputusan tapi juga masih kritis, ini juga bagus. Yang E menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Ini juga bagian yang bagus sekali ya. Nah, ini juga tentang menghormati kepentingan bersama juga, termasuk di situ adalah menghargai perbedaan juga. Ada tanggung jawab moral di situ, kemudian menjunjung tinggi kebenaran keadilan, mengutamakan persatuan kesatuan. Boleh pakai ini teman-teman. Boleh juga dengan menghargai perbedaan sama nanti hasilnya cara jawabnya. Oke. Kita lihat yang A dan B ini jelas jelek ya teman-teman ya. Kemudian skor tertinggi antara C, D, E. Ini yang E ini yang paling tinggi. Ya, tetap menerima keputusan kelompok dan ada muhasabah di situ, introspeksi diri. Ya, kalau semua orang itu bertentangan dengan pendapat Anda, maka Anda harus introspeksi diri. Jangan-jangan memang pendapat Anda itu tidak relevan sama sekali. Limanya di situ, kemudian tetap bergabung masuk di skor 4. Jadi C dan E ini sama-sama bagus. Bisa enggak Kak itu C dan E skornya 5? Bisa juga. Karena skor SCT itu tidak harus berjenjang 5 4 3 2 1, tidak harus, tapi bisa saja 5-nya 2 kemudian 3 2 1 4-nya tidak ada kan gitu. Kemudian D-nya berarti skornya 3 ya. BA itu 21 gitu ya teman-teman. Nomor 8, di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, anak mendapati siswa non-muslim sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan puasa. Ini maksudnya anak yang Islam, yang non-Islam ya. Sebagaimana seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Ini tentang menghargai perbedaan gitu ya teman-teman ya. Oke, tentang menghargai perbedaan itu harus menciptakan persamaan derajat, kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, golongan sosial dan lain-lain gitu ya. Kita langsung analisa saja dari opsi A. A menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Oke, good. Yang B, keduanya memiliki hak masing-masing boleh berbuat sesuai keyakinan, ini jelas salah ya. Yang C, menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Itu berarti yang dikasih nasihat yang siswa yang puasa.
Yang D meminta siswa tersebut untuk makan di tempat sepi agar ini fokusnya berarti siswa yang tidak puasa gitu ya. Yang E tidak peduli ya, tidak peduli ini skornya pasti jelek. Ini kita kasih silang. Kemudian berarti A sampai D ini yang paling bagus jelas kelihatan yang A, yang B ini jelas tidak boleh yang itu tidak menghormati ya, tidak menghargai perbedaan. Yang A ini 5 antara C dan D itu yang bagus yang mana? Menasihati yang sedang berpuasa atau meminta siswa yang tidak berpuasa untuk menghormati yang berpuasa. Oke, ini harusnya yang D yang skor 4, yang tiganya di sini, yang C ya. Kemudian 21 duanya ada di B, satunya di E. Oke teman-teman untuk apa tuh namanya untuk menemani teman-teman belajar lebih detail, lebih banyak dia mode soalnya tidak tergantung dengan hanya video saja teman-teman. Itu dari My Channel sudah merilis ya 2 ebook untuk mengatasi itu. Dua-duanya penting untuk dipelajari ya. Ini ada yang sebagian teman ingin belajar yang pembelajaran dulu oke. Kemudian ada yang situasi kerja lain oke. Dua-duanya penting kenapa? Tadi saya sudah mengatakan bahwa situasi kerja itu boleh apa saja. Yang penting fokusnya budaya kerja yang ingin diambil oleh pemerintah sebagai apa namanya indikator bahwa Anda itu sebagai pendidik itu cocok dengan budaya kerja pemerintah gitu ya. Ada 2 ebook yang sudah dirilis oleh Daring My Channel. Teman-teman kalau berminat belajar dari ebook saja. Untuk tryoutnya belum update ya teman-teman ya, belum diupdate karena kita fokusnya di materi-materi yang ada di situational judgment test dulu, dan juga untuk yang umum kemarin juga sudah bahwa ternyata yang umum kisi-kisinya juga sudah sama kan gitu ya. Masing-masing harganya 50.000 teman-teman ya. Ini tidak usah ditanyakan yang tryoutnya ya, tryoutnya belum dibuat karena memang waktunya belum ada. Kita fokus saja di pembelajaran saja, teman-teman sambil belajar ebooknya boleh di print aja, di print dipelajari di rumah gitu ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang berminat kalau beli dua-duanya 100.000 gitu ya, hubungi ini teman-temannya satu-satunya apa kontak person dari My Channel, satu-satunya ini ya, tidak ada yang lain. Kita juga tidak membuka bimbel, bukan tidak membuka bimbel, kemudian juga tidak membuat grup apapun. Jadi teman-teman yang masuk di grup apapun itu yang mengatasnamakan dari My Channel atau apa namanya itu salesnya dari My Channel juga itu bohong ya teman-teman ya. Jadi dari My Channel hanya punya nomor ini dan silakan teman-teman hubungi aja di nomor ini 085712166998. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.